Tribunal, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 14 Desember 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Jelang Natal dan Tahun Baru, BPOM Ambon sidak swalayan hingga pasar tradisional. Balai Pengawas Obat dan Makanan Balai POM Ambon menyidak sejumlah gerai modern hingga pasar tradisional pada Kamis 14 Desember 2023. Sidak tersebut dalam rangka kegiatan insentifikasi pangan dan produk menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Kepala Balai POM Ambon, Tamran Ismail, mengatakan kegiatan insentifikasi ini telah dimulai sejak bulan November 2023 dan akan berakhir pada Januari 2024. Yang menjelaskan sidak tersebut untuk mengawasi produk pangan yang beredar di masyarakat, mengingat tingginya kebutuhan saat Nataru. Sidak tersebut lanjutnya untuk mencegah pelaku usaha menjual produk yang tak layak konsum, sekaligus melindungi masyarakat dari produk yang tak layak dikonsumsi. Tamran menambahkan sejauh ini Balai POM telah menyidak ke distributor dan nantinya juga akan melakukan sidak ke gerai-gerai modern termasuk ke pasar tradisional. Tak hanya di Kota Ambon, sidak juga dilakukan ke 10 kabupaten kota lainnya di Provinsi Maluku. Dia berharap sidak tersebut dapat melindungi masyarakat dari pelaku usaha yang curang sekaligus dari produk pangan tak layak konsumsi. Semuanya pada hari ini Balai POM di Ambon beserta stakeholders OPD di pemerintah Provinsi Maluku secara bersama-sama melakukan kegiatan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Kita sudah melaksanakan beberapa hari kemarin dan akan dilaksanakan ke depannya juga, karena dalam rangka Nataru ini kita akan melaksanakan ada 5 tahap ya, dari akhir November sampai ke awal Januari 2024 nanti. Adapun kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk beredar ya, karena kita tahu bahwa menjelang Natal Tahun Baru ini pasti kebutuhan masyarakat akan produk pangan itu semakin meningkat. Nah, karena tingginya demand dari masyarakat, maka para pelaku usaha akan meningkatkan suplainya. Nah, yang kita takutkan adalah bahwa dalam memenuhi kebutuhan atau suplai tersebut, nanti pelaku usaha akan mencampur adukan dari produk yang masih memenuhi ketentuan dan yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga intensifikasi ini perlu dilakukan sehingga nantinya kita bisa memberikan jaminan keamanan pangan kepada masyarakat yang ada. Kita masih standar Pak, kalau memang sejarahnya enggak sesuai dengan supaya kita bisa. Sempat ngaku di BAP, Bupati Aru Johan Gonga bantah perintah menangkan CV Kloris Perkasa. Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga membantah pernah memerintahkan untuk memenangkan CV Kloris Perkasa sebagai kontraktor pekerjaan pembangunan kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kepulauan Aru, baik melalui Kepala Dinas Perkim Umaruli Lonjo dan PPK Bernard John Elvis.
Bantahan tersebut ia sampaikan saat sidang dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Dinas Perkim Aru tahun anggaran 2018 Rabu 13 Desember 2023 sore. Usai persidangan, Johan Gonga kepada sejumlah media menjelaskan jika dirinya sama sekali tidak menyebut dalam BAP bahwa ada perintah darinya. Menurutnya keterangannya dalam BAP yang mengatakan ia memerintahkan untuk memenangkan CV tersebut merupakan kesalahan pengetikan dari tim penyidik. Selain itu, lanjutnya terkait informasi perintah tersebut berasal darinya merupakan mainan lawan politik yang sengaja menjelekkan dirinya. Untuk itu dia meminta kepada majelis hakim untuk tidak menggunakan keterangannya dalam BAP dan menggunakan keterangannya dalam persidangan. Sementara itu ketika ditanya terkait dengan sisa pekerjaan yang belum dituntas, Gonga memastikan akan menyelesaikan proyek tersebut sehingga kantor Dinas Perkim Aru bisa dipergunakan. Usai mendengarkan persidangan, hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda keterangan saksi. Diketahui dalam kasus ini ada 4 orang terdakwa yakni mantan Kadis Perkim Aru Umaruli Lonjo, kemudian Tiara Palalo sebagai direktris CV Kloris Perkasa, Muhammad Palalo alias Moh sebagai rekanan yang mewakili CV Kloris Perkasa, dan Bernard John Elvis selaku pejabat pembuat komitmen. Gedung kantor dinas perumahan dan kawasan. Itu kenapa bisa dikatakan salah gitu? Karena Bapak juga baca hati-hati dan itu saya bilang tadi. Artinya kita itu ketika dia diperiksa, apa yang kita bicarakan ya bisa aja orang yang ketik mungkin salah. tapi Bapak baca. Ya saya itu saya bilang, BAP ketika sudah selesai ya kita kan baca kan tidak serius. Kita kan juga saling. Kalau kita baca seluruh itu seakan-akan kita tidak percaya orang yang ketik BAP. Berarti polisi yang salah ketik Bapak. Nanti polisi salah itu. Kenapa sampai saat ini belum pernah melihat kantor itu, Pak? Tadi pernyataan Bapak itu mengingatkan. Memang ya saya namanya saya juga sibuk saya. Ya saya Anda tidak pernah sama sekali melihat. ada kepala dinasnya. Ada kepala dinas, saya tanya kepala dinas. Kepala dinas juga tidak pernah saya lihat kawasan itu. Tidak pernah. Lalu keberadaan kalau polisi kantor itu sama kantor bupati jauh kan? Dia di belakang, saya nggak pernah jalan situ. Iya. Pak, tadi pernyataan Pak juga terkait dengan lawan politik yang menggunakan informasi pertemuan dengan DPP untuk bersama dengan keberadaan polisi itu, Pak. Jadi begini, terkait dengan mereka terkait dengan dulu kan ya namanya waktu politik ya pada saat itu. Pada saat itu kan waktu itu kan membangun jalan politik saya di periode kedua. Nah, pada saat itu ada anggota dewan yang memang menggunakan masalah ini untuk mereka edarkan selebaran. Nah, Itu yang sudah diklarifikasi juga. ya memang tidak ada, memang saya tidak pernah ikut pansus, saya tidak pernah ikut saya. Jadi selebaran bunyinya seakan-akan itu yang memerintahkan itu yang menjatuhkan saya pada saat itu kan. Yang memerintahkan itu, oke. Seakan-akan saya yang memerintahkan. Boleh di apa namanya di konfirmasi kembali dengan ini. Ya, itu mungkin salah ketik. Tapi yang jelas saya tidak pernah menginstruksikan boleh tanyakan kepala dinas, boleh tanyakan ULP. Dia menanyakan tentang keterangan saudara poin 6 huruf C. Kita beralih ke berita selanjutnya, KPU Malra larang pemasangan APK pada fasilitas pemerintah. Ketua Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara Basuki Rahmat Owat meminta peserta pemilu hingga partai politik mentaati peraturan kampanye sesuai PKPU. Salah satunya terkait media pemasangan alat peraga kampanye agar tidak dipasang pada fasilitas pemerintah dan sarana publik lainnya, seperti pada kantor pemerintah, sekolah, tempat ibadah, dan rumah sakit. Lanjutnya, jika ada temuan pemasangan alat peraga kampanye yang salah tempat, maka akan langsung diturunkan oleh petugas. Selain itu, ia juga mengimbau agar peserta pemilu tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Diketahui masa kampanye pemilihan umum 2024 sudah dimulai sejak 28 November 2023 dan akan berakhir pada 10 Februari 2024. Terhitung 75 hari, peserta pemilu akan melaksanakan masa kampanye.
Hari Anti Korupsi Sedunia, mahasiswa Ambon diajak turut berantas korupsi. Kementerian Keuangan Perwakilan Maluku menggelar diskusi sambut Hari Anti Korupsi Sedunia. Diskusi itu menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Adrian Syah, dan juga mahasiswa. Kepala Sekretariat Perwakilan Kemenkeu Maluku, Aris Faisal, mengatakan Hari Anti Korupsi Sedunia ini memang diselenggarakan secara rutin tiap tahun dengan tujuan mengkampanyekan anti korupsi serta mengedukasi masyarakat termasuk mahasiswa terkait tindak pidana khusus itu. Dikatakan seluruh negara mengakui bahwa korupsi merupakan pusat berbagai persoalan. Korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian. Lanjut Faisal, situasi sulit yang tengah dihadapi sekarang akan semakin terasa berat dengan perilaku koruptif. Sehingga segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan semua pihak agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif. Perwakilan Kemenkeu itu mengadakan ini memang setiap Desember. Selain itu yang kedua, di setiap satuan kerja. Jadi kalau di Ambon ini ada satuan kerja KDP Ambon, kantor Bea Cukai Ambon, KPKN Ambon, sama KPPN Ambon. Itu mereka juga menyelenggarakan sendiri. Dia di masing-masing satuan diselenggarakan sendiri. Kalau ini khusus Kemenkeu perwakilan provinsi yang menyelenggarakan. Itu sih. Ini kan digelar setiap tahun Pak, ada target khusus nggak Pak? Kegiatan target khususnya target khusus ya pasti target khusus adalah pasti kita mengkampanyekan anti korupsi ya. Yang kedua adalah literasi lah, memberi edukasi kepada khalayak ramai di luar Kemenkeu pun. Makanya ini kan mengundang mahasiswa, mengundang orang-orang yang mempunyai kepentingan di luar Kemenkeu yang memang kita membudayakan anti korupsi. Satu bulan sejak putusan itu berkekuatan hukum tetap dan itu akan ditagih bahwa dalam penjatuhan sanksi nantinya dalam amar putusan itu ada hukuman berupa denda dan uang pengganti yang harus menemukan krisis ini. Tingkatkan mutu pelayanan, Puskesmas Ibra ikut proses survei reakreditasi. Puskesmas Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, menerima kunjungan tim penilai dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer atau LAFKESPRI. Kedatangan tim penilai LAFKESPRI sebagai salah satu proses penilaian kesesuaian mutu dan pelayanan puskesmas. Adapun standar reakreditasi yang digunakan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang standar reakreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat. Pantauan tripambon.com Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Timur, kedatangan tim penilai LAFKESPRI yaitu Surveyor Marin Arsianusi beserta Dr. Depi Yulianti disambut Kepala Puskesmas Ibra Paskalina Luli Renyaan beserta staf. Sebelum melaksanakan kunjungan secara langsung, kegiatan penilaian reakreditasi ini sudah dimulai dilaksanakan pada 13 hingga 15 Desember 2023 secara daring, namun karena kendala jaringan tim langsung menyambangi lokasi reakreditasi. Adapun target penilaian pada hari pertama yakni prakata klarifikasi terhadap pelaksanaan daring, wawancara pimpinan dan reakreditasi lintas sektor, melaksanakan telusur rekam medis, telusur file kepegawaian, melakukan simulasi hingga mengunjungi setiap ruang di Puskesmas Ibra. Kepala Puskesmas Ibra Paskalina Luli Renyaan mengatakan perbaikan kualitas pelayanan juga akan memacu kinerja puskesmas memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu tim penilaian Marince Arsyanusi menyebutkan sejauh ini yang dilihat kemajuannya luar biasa pegawainya yang banyak sadar akan penggunaan IT
Dan ada beberapa perbaikan untuk revisi dokumen yang harus langsung dikerjakan dan menurutnya itu cukup baik. Ia menambahkan masih sebatas penilaian terhadap dokumen setelah selesai kemudian diupload ke dalam aplikasi dan diverifikasi dan akan dinilai di sana. Yang kedua dari Bapak Dokter Arin, Ibu, saya lagi di Maluku Tenggara. Survei Ibu, iya. Pagi hari ini karena memang kemarin itu kita terhalang dengan satu waktu ya, yang kedua sinyal mungkin ya. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 14 Desember 2023. Saya Tanita Patiasina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi